Timnas Indonesia terus bersiap untuk menghadapi Timnas Tiongkok dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain mulai berdatangan di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan yang dimulai pada Senin 26 Mei. Tepat malam ini, di saat euforia publik sedang tinggi-tingginya menyambut pertandingan hidup mati Timnas Indonesia. Di luar dugaan AFF ancam coret PSSI dari keanggotaan. Tepat malam ini, di saat euforia publik sedang tinggi-tingginya menyambut pertandingan hidup mati Timnas Indonesia. Di luar dugaan AFF ancam coret PSSI dari keanggotaan. Presiden Heaf Samet bersikukuh boyong 9 pemain Indonesia untuk ASEAN All Stars versus Manchester United. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Konflik memanas antara Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, jelang laga bergengsi bertajuk ASEAN All Stars versus Manchester United, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Di tengah penolakan PSSI untuk melepas pemainnya demi laga eksibisi, Presiden AFF Heaf Samet mengambil sikap ekstrim, meminjam 9 pemain Indonesia yang dicoret pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat ASEAN All Stars. Heaf Samet menyebut laga melawan raksasa Premier League, Manchester United, sebagai pertaruhan harga diri sepak bola Asia Tenggara. Ia menilai, tanpa keterlibatan pemain-pemain bintang Indonesia, daya tarik laga akan menurun drastis. Pernyataan itu diamini oleh Presiden FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, yang juga memiliki kepentingan karena Malaysia bertindak sebagai tuan rumah dalam laga prestisius ini. Kalau ASEAN ingin dihormati, kita tidak boleh tampil dengan skuad setengah hati. Kami siap mengundang 9 pemain Indonesia yang dicoret dari skuad kualifikasi Piala Dunia untuk membela ASEAN All Stars. Jika PSSI tetap menolak, kami tidak segan-segan mencoret keanggotaan mereka di AFF, tegas Heaf Samet dalam konferensi persnya. Pernyataan tersebut mengejutkan publik. Pasalnya, PSSI sejak awal sudah menyatakan tidak akan mengirim pemain andalan ke laga eksibisi tersebut. Fokus utama Indonesia saat ini adalah laga-laga krusial di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk pertandingan melawan Cina dan Jepang yang digelar awal Juni 2025. Diketahui Patrick Kluivert memanggil 32 pemain dalam TC persiapan menghadapi 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia. Dari 32 pemain hanya 23 pemain saja yang akan didaftarkan ke AFC, sang pelatih dikabarkan akan mencoret 9 pemain dari skuad utama timnas. Mendengar hal ini, AFF langsung melihat celah dan berusaha menggaet nama-nama tersebut untuk memperkuat ASEAN All Stars. Di sisi lain, pihak PSSI belum memberikan tanggapan resmi soal permintaan tersebut. Namun tekanan dari AFF dan FAM kian meningkat. Tiket pertandingan disebut tak laku tanpa kehadiran para bintang Indonesia seperti Martin Paes, Kevin Dix, atau Maes Hilgers. Malaysia khawatir laga bersejarah ini gagal secara komersial jika Indonesia bersikukuh memprioritaskan agenda sendiri. Heaf Samet bahkan mengeluarkan pernyataan, jika Indonesia tidak berkontribusi dalam laga ASEAN All Stars, maka AFF akan mempertimbangkan ulang keanggotaan PSSI. Ini menjadi peringatan keras bagi Federasi Sepak Bola Indonesia. Menurut Samet, jika Indonesia ingin bersaing di level dunia, maka mereka juga harus mampu menjaga solidaritas regional. Kualifikasi Piala Dunia bisa dicoba tahun depan. Tapi laga ini hanya datang sekali, dan ini adalah pertaruhan kehormatan Asia Tenggara di hadapan dunia, ujar Samet dalam pernyataan yang memicu kontroversi. Intinya, kalau mau main di Piala Dunia, Indonesia harusnya bisa mencobanya tahun depan, karena tahun ini ada ASEAN All Stars versus Manchester United yang merupakan pertandingan soal harga diri sepak bola Asia Tenggara. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain,
Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Sementara polemik terus bergulir di level federasi, kabar positif datang dari kubu lawan. Jelang laga penting kontra Jepang pada 10 Juni 2025, skuad Garuda mendapatkan angin segar. Tim Samurai Biru dipastikan tidak akan diperkuat oleh 10 pemain utamanya, termasuk Kaoru Mitoma, Junya Ito, dan Hidemasa Morita, yang absen karena cedera. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu disebut lebih memilih mengistirahatkan pemain senior dan memberi menit bermain pada skuad muda yang sebelumnya tampil di Olimpiade Paris 2024. Mengingat Jepang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, laga melawan Indonesia dianggap tidak terlalu krusial bagi mereka. Hal ini membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mencuri poin penting. Dengan skuad muda Jepang yang relatif minim pengalaman, strategi Kluivert akan menjadi penentu apakah Garuda bisa memanfaatkan momen ini untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia, baik secara langsung maupun melalui jalur playoff. Kini, PSSI berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka harus menjaga fokus demi target besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, tekanan dari AFF dan negara tetangga semakin menggila. Laga eksibisi melawan Manchester United memang tak berpengaruh terhadap ranking FIFA, tapi tekanan politis dan citra regional membuat situasi menjadi sangat sensitif. Apakah PSSI akan mengalah demi menjaga hubungan dengan AFF dan membiarkan 9 pemainnya tampil di Bukit Jalil? Atau tetap tegas mempertahankan independensi demi proyek jangka panjang timnas? Jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi sorotan besar dalam beberapa hari ke depan. Lebih lanjut, untuk timnas Indonesia, kalian sedang berada di titik penting dalam sejarah sepak bola kita. Perjalanan ke Piala Dunia bukan sekadar soal menang atau kalah di lapangan, ini tentang membuktikan bahwa Indonesia punya tempat di panggung tertinggi dunia. Kalian bukan hanya mewakili federasi atau pelatih, tapi mewakili harapan jutaan rakyat yang bermimpi melihat merah putih berkibar di Piala Dunia. Jangan gentar meski lawan besar, karena kalian datang dengan semangat yang lebih besar. Tekanan hanyalah tanda bahwa kalian sedang berada di jalan yang benar. Fokuslah pada satu hal, berikan segalanya untuk setiap pertandingan, setiap menit di lapangan, karena perjuangan kalian hari ini bisa jadi kisah yang menginspirasi generasi berikutnya. Bukan karena mudah, tapi karena sulit, perjuangan ini akan jadi sejarah. Dan sejarah itu sedang kalian tulis sekarang. Tetap satu hati. Tetap Garuda di dada. Perbandingan gaji kiper timnas Indonesia Emil Audero dan Martin Paes, bagaikan langit dan bumi. Persaingan posisi kiper di timnas Indonesia menarik untuk disimak, terutama jika melihat perbedaan gaji antara dua penjaga gawang naturalisasi, Emil Audero dan Martin Paes, yang sangat jauh. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025, di mana mereka akan melawan Cina. Namun, Martin Paes dipastikan absen karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Situasi ini membuka peluang bagi Emil Audero untuk menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Pelatih Patrick Kluivert harus menyesuaikan skuad tanpa kehadiran Paes. Emil Audero, yang juga berstatus pemain naturalisasi, dianggap kandidat tepat untuk mengisi posisi tersebut. Emil membawa pengalaman lebih dari karirnya di Eropa, khususnya di Italia, yang membuatnya mendapat kepercayaan lebih ketimbang kiper lain yang bermain di kompetisi domestik Indonesia. Namun, Emil kemungkinan baru bisa mengikuti pemusatan latihan yang digelar di Bali pada akhir Mei karena harus fokus bersama Palermo menjalani laga play-off promosi Serie A, sebuah pertandingan yang sangat penting bagi karirnya. Meski detail gaji resmi kedua kiper ini belum diumumkan, nilai pasar mereka memberikan gambaran perbedaan besar. Berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasar Emil Audero mencapai sekitar 86,9 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan Martin Paes yang diperkirakan sekitar 31,4 miliar rupiah. Pengalaman Emil di berbagai klub Italia, termasuk pernah berlatih di Akademi Juventus dan menjalani masa pinjaman di Inter Milan, menambah nilai jualnya. Bahkan,
Emil turut membawa Inter Milan meraih gelar Scudetto Serie A musim 2023-2024, walau hanya sebagai kiper kedua. Sebaliknya, Paes berkarier di Belanda dengan membela klub-klub seperti NEC Nijmegen dan FC Utrecht sebelum akhirnya bergabung dengan FC Dallas di Major League Soccer, MLS. Kiper berusia 28 tahun ini lebih banyak berkiprah di Eredivisie pada level junior dan profesional. Lebih lanjut, situasi perbedaan gaji antara Emil Audero dan Martin Paes memang menarik karena menggambarkan betapa besar pengaruh pengalaman dan karir di level kompetisi yang berbeda terhadap nilai seorang pemain. Emil, yang meniti karir di Liga Top Eropa dan pernah berada di klub-klub besar seperti Juventus dan Inter Milan, tentu memiliki nilai pasar dan gaji yang lebih tinggi. Ini wajar karena tingkat kompetisi dan eksposur yang dia dapatkan jauh lebih besar dibandingkan Paes yang berkarier di Belanda dan MLS. Namun, meskipun Emil unggul dalam hal gaji dan pengalaman, absennya Paes pada laga penting juga membuka peluang bagi Emil untuk menunjukkan kemampuannya dan membuktikan bahwa dia pantas menjadi pilihan utama timnas Indonesia. Perbedaan gaji ini juga bisa menjadi refleksi kondisi sepak bola nasional yang masih berusaha menyeimbangkan antara pemain naturalisasi yang berkarier di luar negeri dan kiper lokal yang berjuang di kompetisi dalam negeri. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan dinamika menarik dalam skuad timnas Indonesia, sekaligus tantangan bagi pelatih untuk memaksimalkan potensi semua pemain yang ada, tanpa terjebak pada angka gaji semata. Apalagi, performa di lapangan tentu lebih menentukan daripada sekadar nilai kontrak. Jangan pernah ragu dengan perjalanan dan proses yang sedang kamu jalani. Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing untuk meraih sukses. Perbedaan tidak harus jadi penghalang, tapi justru jadi motivasi untuk terus belajar, berlatih, dan berkembang. Fokuslah pada usaha dan konsistensi, karena kerja keras yang kamu tanam hari ini akan membuahkan hasil yang luar biasa di masa depan. Ingat, kesuksesan sejati datang dari ketekunan dan keyakinan pada diri sendiri, bukan hanya dari angka atau perbandingan dengan orang lain. Terus maju dan percaya, kamu pasti bisa. Perbandingan nilai pasar pemain timnas Indonesia dan Jepang jauh berbeda. Menjelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perbandingan nilai pasar pemain timnas Indonesia dan timnas Jepang menarik untuk disimak. Ternyata, perbedaan nilainya sangat mencolok seperti bumi dan langit. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Jepang akan berlangsung pada matchday ke-10 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Suita, Osaka, Jepang, pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. 1. Nilai pasar pemain timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia memanggil 32 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025. Total nilai pasar skuad ini diperkirakan mencapai 37,5 juta euro atau sekitar 691 miliar rupiah. Beberapa pemain yang berkarier di Eropa menjadi kontributor utama nilai pasar tersebut. Maes Hilgers menjadi pemain dengan nilai tertinggi di skuad Indonesia, yaitu sekitar 7 juta euro, setara 129,1 miliar rupiah. Meski begitu, nilai pasarnya menurun dibandingkan data terakhir pada Desember 2024. Di posisi kedua ada Emil Audero, kiper keturunan Italia yang memiliki nilai pasar sebesar 5 juta euro atau sekitar 92,1 miliar rupiah. 2. Nilai pasar pemain timnas Jepang. Sementara itu, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memanggil 27 pemain untuk menghadapi 2 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi. Namun, sebagian besar pemain yang dipanggil bukanlah para bintang utama, melainkan pemain pelapis atau wajah baru, sehingga kekuatan mereka sedikit berkurang. Meski begitu, total nilai pasar pemain Jepang tetap sangat tinggi, mencapai 286,9 juta euro atau setara 5,6 triliun rupiah. Pemain dengan nilai tertinggi di tim Samurai Biru saat ini adalah Zion Suzuki dengan nilai pasar 14 juta euro atau sekitar 258 miliar rupiah. Itulah gambaran perbandingan nilai pasar skuad timnas Indonesia dan Jepang menjelang pertandingan penting mereka. Pertarungan di lapangan nanti tentunya akan sangat menarik untuk diikuti. Lebih lanjut, perbedaan nilai pasar antara skuad timnas Indonesia dan timnas Jepang memang sangat mencolok, menunjukkan adanya jarak yang cukup jauh dalam hal kualitas dan pengalaman pemain. Jepang yang sudah lebih mapan di kancah sepak bola internasional mampu memanggil pemain dengan nilai pasar yang jauh lebih tinggi, bahkan meskipun mereka tidak menurunkan skuad utama terbaiknya. Sementara itu, Indonesia masih berjuang membangun kualitas pemainnya, dan nilai pasar yang jauh lebih rendah mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi untuk bisa bersaing di level Asia. Namun,
angka nilai pasar bukan satu-satunya faktor penentu hasil pertandingan. Semangat, strategi pelatih, serta kerja sama tim juga sangat penting dalam menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ini menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka bisa berjuang keras meski menghadapi lawan dengan nilai pasar yang jauh lebih tinggi. Pertandingan nanti bisa jadi ajang pembuktian dan motivasi bagi pemain muda untuk terus berkembang. Jadi, meskipun ada kesenjangan dari segi nilai pasar, bukan berarti Indonesia tidak punya peluang untuk tampil apik dan memberikan perlawanan sengit. Ingat, nilai pasar bukan ukuran sejati dari semangat dan kerja keras di lapangan. Banyak kisah sukses lahir dari tekad kuat dan mental baja yang tak tergoyahkan. Timnas Indonesia punya potensi besar, hanya perlu terus berlatih, percaya pada diri sendiri, dan bermain dengan hati. Saat kalian memberikan yang terbaik, batasan apapun bisa dilampaui. Jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan membuktikan bahwa kalian bisa bersaing di level tertinggi. Terus maju, jangan pernah menyerah. Indonesia bisa. Rafael Struijk tiba di Bali. Skuad timnas Indonesia kian lengkap jelang hadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan tim nasional Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif jelang dua laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu kabar terbaru datang dari penyerang muda berbakat, Rafael Struijk, yang telah bertolak ke Bali untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, bersama rekan-rekannya di timnas. Rafael Struijk, yang saat ini membela klub Australia, Brisbane Roar, membagikan momen perjalanannya ke Bali melalui akun Instagram pribadinya, Rafael Struijk. Dalam unggahan story Instagram tersebut, terlihat ia berada di dalam kabin pesawat dan menuliskan keterangan singkat bertuliskan, "Menuju Bali, Indonesia." Unggahan tersebut sontak disambut antusias oleh para penggemar timnas yang tak sabar melihat aksi sang penyerang di lapangan hijau. TC Timnas Indonesia diadakan di Bali dan dijadwalkan dimulai pada 26 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi dua pertandingan penentu, yaitu melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, serta pertandingan tanda menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025 di Panasonic Stadium. Pelatih kepala timnas, Patrick Kluivert, telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan ini. Dari jumlah tersebut, hanya 23 pemain terbaik yang akan dipilih untuk memperkuat timnas dalam dua laga terakhir fase grup ini. Pemilihan ini akan dilakukan berdasarkan performa para pemain selama sesi latihan dan kesiapan fisik mereka jelang pertandingan. Rafael Struijk sendiri merupakan salah satu nama yang diprediksi bakal menjadi kekuatan penting di lini depan skuad Garuda. Kecepatannya, ketajamannya dalam mencetak gol, serta pengalamannya di kompetisi luar negeri membuatnya menjadi pemain yang patut diandalkan, terutama ketika timnas membutuhkan variasi serangan. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan raihan 9 poin. Poin tersebut diperoleh dari 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Dengan 2 laga tersisa, Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, 2 pertandingan ke depan melawan Cina dan Jepang menjadi sangat krusial. Selain Struijk, beberapa pemain lainnya juga dilaporkan sudah tiba di Bali lebih awal, termasuk para pemain yang merumput di Liga 1 maupun pemain yang berbasis di luar negeri. Kehadiran mereka memberikan optimisme bahwa timnas Indonesia akan tampil maksimal dengan komposisi pemain terbaiknya. Para pendukung Garuda pun mulai membanjiri media sosial dengan dukungan dan harapan tinggi agar skuad asuhan Kluivert dapat tampil solid dan meraih poin maksimal dalam 2 laga mendatang. Mereka berharap momen kali ini menjadi titik balik untuk membawa Indonesia lebih dekat ke pentas dunia, sesuatu yang telah lama diimpikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Dengan skuad yang semakin lengkap dan semangat tinggi dari para pemain, harapan publik ini tertuju pada performa terbaik timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert. Semua mata akan tertuju pada SUGBK saat laga kontra Cina, di mana langkah awal menuju sejarah baru akan ditentukan. Lebih lanjut, kedatangan Rafael Struijk ke Bali menandai babak baru dalam persiapan timnas Indonesia yang kini mulai menyatu jelang laga krusial melawan Cina dan Jepang. Pemusatan latihan ini menjadi momen penting untuk membangun kekompakan dan strategi tim, terutama karena kualitas lawan yang akan dihadapi bukanlah sembarangan. Cina dikenal sebagai tim kuat dengan pengalaman panjang di level Asia, sementara Jepang merupakan salah satu kekuatan utama di benua ini. Kehadiran Struijk, yang bermain di luar negeri, memberikan warna tersendiri dalam dinamika tim. Ia membawa pengalaman dari kompetisi yang lebih kompetitif dan itu menjadi nilai tambah. Namun,
Tantangannya bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal membentuk chemistry antar pemain dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menjadi ujian tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert, bagaimana meramu skuad yang ideal dari 32 pemain yang dipanggil dan memilih 23 nama terbaik untuk turun bertanding. Tekanan dari publik juga cukup besar. Dengan posisi Indonesia yang belum aman di klasemen grup C, masyarakat tentu berharap dua pertandingan terakhir ini bisa menjadi penentu jalan menuju Piala Dunia 2026. Harapan itu wajar, karena melihat perkembangan sepak bola nasional yang terus meningkat, baik dari segi kompetisi domestik maupun regenerasi pemain. Namun, harapan itu juga harus dibarengi dengan kesabaran. Timnas Indonesia masih dalam tahap pembangunan fondasi yang kuat. Dua laga ini akan menjadi ukuran sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Jika mampu tampil disiplin, fokus, dan tak gentar menghadapi nama besar seperti Cina dan Jepang, bukan tidak mungkin kejutan bisa tercipta. Intinya, keberangkatan Struy ke Bali bukan sekadar kabar personal pemain, tetapi simbol bahwa timnas mulai bersatu dan bersiap untuk menyambut tantangan besar. Kini tinggal bagaimana semua elemen, pemain, pelatih, federasi, dan supporter, bersatu dalam tekad membawa Merah Putih bersinar di kancah internasional. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Dua pertandingan besar melawan Cina dan Jepang bukan hanya soal mengumpulkan poin, tapi tentang membuktikan bahwa Garuda tak lagi dipandang remeh di kancah Asia. Buat para pemain, kalian tidak hanya membawa nama sendiri, tapi harapan jutaan rakyat Indonesia yang percaya kalian bisa. Jangan gentar menghadapi lawan yang lebih diunggulkan. Justru di momen seperti inilah karakter pejuang sejati diuji. Bukan soal seberapa besar nama lawan, tapi seberapa besar hati dan tekad kita untuk berjuang. Buat para supporter, teruslah percaya dan dukung dengan sepenuh hati. Sorakan kalian di stadion, doa kalian di rumah, dan semangat yang kalian bagikan di media sosial adalah bahan bakar bagi para pemain untuk tampil lebih dari 100%. Saat bendera merah putih berkibar di lapangan, itu bukan hanya simbol negara, itu adalah lambang perjuangan, semangat, dan mimpi yang sedang diperjuangkan bersama. Mari tunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar peserta, tapi pesaing sejati. Ayo Garuda, terbanglah lebih tinggi. Tanpa rasa takut, tanpa ragu. Ini waktunya membuat sejarah. FIFA tinjau kesiapan SUGBK untuk gelar laga Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, melakukan inspeksi langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, untuk mengecek kesiapan venue dalam rangka pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina yang akan berlangsung pada 5 Juni 2025. Laga ini merupakan bagian dari babak ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan menjadi salah satu laga penting bagi tim Merah Putih. Inspeksi ini dilakukan oleh Direktur FIFA, Theodor Giannikos, yang hadir atas undangan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keduanya terlihat meninjau secara detail berbagai aspek stadion, mulai dari kualitas lapangan, fasilitas pendukung, hingga akses keluar masuk penonton. Tinjauan menyeluruh oleh PSSI dan FIFA. Kehadiran Giannikos di SUGBK menjadi bentuk perhatian FIFA terhadap kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah dalam laga internasional yang krusial. Dalam unggahannya di media sosial, Erick Thohir menyampaikan bahwa kunjungan ini penting untuk memastikan stadion memenuhi standar internasional, baik dari sisi teknis maupun kenyamanan supporter. Hari ini saya meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno bersama FIFA Director, MR Theodor Giannikos, tulis Erick di akun Instagram pribadinya, seraya membagikan foto-foto kunjungan tersebut. Menurut Erick, beberapa hal yang menjadi fokus peninjauan adalah kualitas rumput stadion, sarana keamanan, fasilitas untuk media, serta aksesibilitas bagi penonton umum dan penyandang disabilitas. Ia menekankan pentingnya semua elemen tersebut berada dalam kondisi prima, mengingat besarnya perhatian publik dan nilai penting pertandingan. Kami ingin memastikan bahwa SUGBK siap menjadi tuan rumah dengan standar tertinggi. Pertandingan melawan Cina bukan hanya penting bagi timnas, tapi juga menjadi sorotan internasional, tambahnya. Pertandingan bernilai strategis tinggi. Pertemuan antara timnas Indonesia dan Cina menjadi salah satu laga yang sangat menentukan nasib Garuda dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Patrick Kluivert masih memiliki peluang untuk melaju ke babak selanjutnya, tergantung hasil dari laga ini dan pertandingan lainnya di grup. Dengan status sebagai tuan rumah, Indonesia tentu ingin memaksimalkan keunggulan bermain di depan publik sendiri. Tiket pertandingan pun telah terjual habis sejak awal pekan, menandakan antusiasme luar biasa dari para pendukung timnas. Kondisi ini membuat tanggung jawab PSSI sebagai penyelenggara semakin besar.
Pengecekan langsung ke stadion dilakukan untuk memastikan bahwa segala aspek pertandingan berjalan lancar dan sesuai harapan. Kolaborasi untuk standar tinggi. Kehadiran perwakilan FIFA juga menunjukkan bentuk kerja sama erat antara Federasi Sepak Bola Dunia dan Indonesia dalam menyukseskan gelaran internasional. Tidak hanya soal pertandingan, tapi juga soal tata kelola sepak bola nasional secara keseluruhan. Ini bukan sekadar laga, tapi juga ujian kesiapan Indonesia dalam menggelar event besar. Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah yang profesional dan terpercaya, tutur Erik. Sementara itu, Theodor Giannikos memberikan apresiasi atas kesiapan awal yang sudah dilakukan PSSI. Ia menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi hingga hari pertandingan tiba. Pertandingan pada 5 Juni nanti bukan hanya menjadi penentu langkah Indonesia di jalur kualifikasi, tetapi juga menjadi cermin dari komitmen Indonesia dalam membangun sepak bola yang berkualitas dan bertaraf internasional. Lebih lanjut, situasi FIFA yang langsung meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Cina menunjukkan betapa pentingnya laga tersebut bagi perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kunjungan ini bukan hanya soal memastikan kualitas fisik stadion, tapi juga menandakan perhatian serius dari Federasi Sepak Bola Dunia terhadap standar penyelenggaraan di Indonesia. Kehadiran Erick Thohir bersama perwakilan FIFA memberikan sinyal positif bahwa PSSI berkomitmen untuk menggelar pertandingan dengan profesionalisme tinggi, termasuk memperhatikan kenyamanan dan keselamatan penonton. Dari sisi Timnas Indonesia, laga ini sangat krusial karena menjadi salah satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki posisi mereka di grup dan menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Supporter yang antusias dan tiket yang sudah habis terjual menambah tekanan sekaligus motivasi untuk memberikan performa terbaik di kandang sendiri. Selain itu, kesiapan SUGBK yang menjadi stadion ikonik tentu memberikan semangat lebih bagi para pemain dan pendukung. Secara keseluruhan, momentum ini penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang handal dalam event sepak bola internasional. Apabila seluruh persiapan berjalan lancar, ini tidak hanya akan mengangkat nama Timnas Indonesia, tapi juga meningkatkan citra positif sepak bola Indonesia di mata dunia. Namun, tentu tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan semua fasilitas berjalan optimal dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi saat pertandingan besar. Pertandingan besar seperti melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia bukan hanya tentang kemenangan di lapangan, tapi juga tentang semangat juang dan kebanggaan membela negara. Ini adalah momen bagi para pemain untuk menunjukkan bahwa mereka bukan hanya atlet, tapi juga pahlawan bagi jutaan pendukung yang menunggu dengan penuh harap. Ingatlah, setiap langkah di lapangan adalah cerminan kerja keras, dedikasi, dan impian yang selama ini diperjuangkan. Jangan pernah ragu, karena dukungan dari ribuan supporter yang penuh semangat di SUGBK akan selalu menemani dan menguatkan kalian. Jadikan tekanan sebagai energi positif, dan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Teruslah berjuang dengan hati, fokus pada permainan terbaik, dan bawa pulang kebanggaan untuk tanah air. Kesuksesan dimulai dari keyakinan dan usaha tanpa henti. Kalian bisa. Live di TV Nasional sore ini. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. TV Nasional akan menyiarkan langsung pertandingan terakhir Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Jepang. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025, di Stadion Panasonic Suita, Jepang, mulai sore hari. Pertarungan ini menjadi laga ke-10 dalam Grup C sebelumnya. Timnas Indonesia yang diasuh oleh pelatih Patrick Kluivert akan menghadapi Cina pada Kamis, 5 Juni 2025, dalam pertandingan yang sangat krusial. Pertandingan yang menentukan. Kemenangan atas Cina sangat penting bagi Indonesia untuk mengamankan posisi di 4 besar Grup C. Namun, mengalahkan Jepang juga sama pentingnya jika ingin merebut salah satu dari 2 posisi teratas yang memberikan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan kata lain, laga melawan Cina maupun Jepang sama-sama krusial bagi Timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan timnya masih memiliki 2 jalur untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Jalur pertama adalah menjadi salah satu dari 2 tim teratas di Grup C agar langsung melaju ke Piala Dunia. Hingga saat ini, Jepang sudah memastikan tempat mereka, sementara Indonesia bersaing ketat dengan Australia dan Arab Saudi untuk merebut posisi kedua terbaik. Jalur kedua adalah jika Indonesia finish di posisi ketiga atau keempat grup, mereka masih berkesempatan melanjutkan perjuangan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain baru dipanggil untuk Timnas Indonesia. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, telah merilis daftar 27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Australia dan Indonesia.
Namun, beberapa bintang utama tidak masuk dalam skuad kali ini. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, bahkan memanggil 7 pemain muda yang belum pernah tampil di timnas sebelumnya. Hal ini menimbulkan kemungkinan Jepang tidak menurunkan tim terbaik saat melawan Indonesia. Jika benar, kondisi ini tentu menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia, karena kemenangan atas Jepang akan sangat berarti dalam perjuangan menuju Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini cukup menantang sekaligus penuh peluang. Pertandingan melawan Cina dan Jepang memang sangat krusial untuk menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Cina dibutuhkan untuk menjaga posisi di 4 besar, tapi mengalahkan Jepang yang sudah lebih dulu memastikan tiket juga sangat penting jika ingin lolos langsung. Menariknya, Jepang tampaknya tidak menurunkan skuad terbaik mereka karena pelatih memanggil banyak pemain muda yang belum berpengalaman. Ini bisa jadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk memanfaatkan situasi dan mendapatkan hasil positif. Dengan pelatih seperti Patrick Kluivert yang sudah berpengalaman, bukan tidak mungkin Indonesia bisa memberikan kejutan. Secara keseluruhan, meski persaingan berat dan tekanan besar, kondisi ini membuka harapan bagi timnas Indonesia untuk terus berjuang dan membuktikan kemampuan mereka di panggung internasional. Timnas Indonesia punya kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ingat, setiap tantangan besar adalah peluang untuk tumbuh dan bersinar. Walau lawan terlihat kuat, semangat, kerja keras, dan keyakinan bisa mengubah segalanya. Fokus pada permainan, percaya pada diri sendiri, dan berikan yang terbaik di lapangan, karena dengan tekad yang kuat, tidak ada yang mustahil. Terus maju, Timnas Indonesia. Dunia sedang menunggu kejutan dari kalian.